Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ukhwah, Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio RIS Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Suara Kalbu Jayapura, dan Radio Hidayah di Pekanbaru. Pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, Surau TV di mana saja Anda berada, juga Asil TV di Pekanbaru dan beberapa radio serta channel TV lainnya, termasuk Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa. Tema yang kita baca dalam BC, jangan duakan dia. Ini bukan tentang asmara, tentang tauhid. Dia yang dimaksud adalah Allah Azza wa Jalla. Jangan duakan artinya dalam hal beribadah. Karena yang kita akan bahaslah tauhid al-uluhiyah. Sudah kita terangkan makna al-uluhiyah adalah ibadah. Allah wajib diesakan dalam peribadatan yang kita lakukan. Ibadah kita hanya untuk Dia, bukan untuk yang lainnya. Juga niatnya hanya karena Dia, bukan karena yang lainnya. Itu yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah, atau disebut juga tauhid al-ibadah. Ibadah merupakan tujuan pokok, tujuan utama yang Allah cintai, Allah ridhai, tujuan diciptakannya jin dan manusia. Allah berfirman dalam Az-Zariyat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata Ibnu Abbas, illa liyuwahhidun, kecuali untuk mentauhidkan aku dalam ibadah itu, mengesahkan aku dalam ibadah itu. Dan itulah yang didakwahkan, diserukan, diajarkan oleh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla ke tengah-tengah manusia. Sebagaimana firman Allah dalam An-Nahl ayat 36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat satu orang rasul, satu umat satu rasul, yang menyerukan ibadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhi taghut. Taghut itu kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin, segala sesuatu yang diibadati selain Allah dan dia ridha diibadati, itu taghut. Adapun kalau dia diibadati, disembah, tapi dia tidak ridha, tapi dia juga murka disembah oleh sesama makhluk, maka itu bukanlah taghut. Penyembahannya tetap batil, tapi yang disembahnya bukan taghut karena dia enggak ridha disembah.
Ada nggak makhluk disembah tapi dia nggak ridho? Banyak. Siapa contohnya? Nabi Isa, beliau disembah tapi beliau tidak ridho, bukan tagut. Uzair disembah tapi tidak ridho, maka bukan tagut. Para malaikat disembah, mereka tidak ridho, itu bukan tagut. Baik tagut ataupun bukan, nggak boleh disembah. Baik ridho ataupun tidak, nggak boleh disembah. Satu-satunya yang harus sembah adalah Allah Azza wa Jalla. Ini yang didakwahkan oleh seluruh Rasul. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Jadi ibadah ini merupakan tujuan utama diciptakannya jin dan manusia dan intisari dari dakwah seluruh nabi dan seluruh rasul ke tengah umat manusia. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus untuk mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah dalam ibadah tersebut. Sedangkan ibadah itu banyak sekali bentuknya. Bisa sholat, bisa zakat, saum, haji, jujur ketika berbicara, menunaikan amanah, birrul walidain, silaturahmi, menunaikan janji, amar ma'ruf nahi munkar, jihad fi sabilillah, berbuat baik kepada sama makhluk, termasuk kepada hewan, binatang, kepada anak-anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil, dan kepada seluruh makhluk. Semua itu adalah ibadah. Dan niat dari melakukan semua ibadah itu hanya karena Allah. Kenapa kita jujur? Kenapa kita menunaikan amanah? Kenapa kita birrul walidain walaupun orang tua kita kafir umpamanya? Kenapa kita silaturahmi? Kenapa kita menunaikan janji? Karena pertama diperintah oleh Allah. Kedua, hanya ingin memperoleh balasan dari Allah. Kenapa kita berbuat baik, memberi kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia? Bukan mengharapkan pujian dari manusia, bukan mengharapkan balasan dari manusia, bukan mengharapkan ucapan terima kasih kepada dari manusia, tapi lillah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian itu sekedar untuk meraih wajah Allah. Kami tidak menginginkan balasan atau bahkan ucapan terima kasih. Itu orang yang motivasi melakukan amal soleh kepada sama manusia itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena dunia, bukan menolong, membantu, memberi karena ingin dipuji, karena ingin dapat imbalan, karena ingin dapat apresiasi dari orang, enggak, karena ingin mendengar ucapan terima kasihnya, enggak. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami enggak menginginkan balasan ataupun ucapan terima kasih dari manusia, karena seluruhnya ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Itu ibadah lahiriah, itu ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita secara zahir. Demikian juga ibadah hati, ibadah batiniyah, seperti mahabbatullah, seperti mahabbatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti khauf, khasyah, inabah, tawakal dan yang sejenisnya. Seluruhnya itu merupakan ibadah
yang hanya boleh ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi wajib meniatkan dan menunjukkan seluruh jenis ibadah itu dengan berbagai macam variasinya hanya untuk Allah semata-mata. Siapa yang menunjukkan, meniatkan seluruh ibadah tadi atau salah satu di antara ibadah tadi untuk selain Allah, seperti berdoa meminta kepada selain Allah, menyembelih selain untuk Allah, bernazar untuk selain Allah, isti'anah atau istighatsah bukan kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk meminta bantuan kepada orang yang masih hidup. Tapi orang yang masih hidup itu tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan yang kita minta. Di luar kekuasaan manusia itu mah, ya. Lalu kita minta seperti adanya gempa, adanya gunung meletus, lalu orang berbondong-bondong datang ke seorang kiai umpamanya, ke seorang dukun, tolong hentikan itu gunung yang sedang meletus. Itu mampu enggak yang dimintai tolong? Kata kiainya, saya juga lari, takut terkena laharnya, takut terkena himpitan lemparan batunya gitu ya. Enggak akan ada yang mampu kecuali Allah Azza wa Jalla. Termasuk jin yang umpamanya ada di gunung itu dimintai tolong, jin, tolong tuh hentikan gunung. Kata jin, saya juga kabur. Tidak ada yang mampu menghentikan itu kecuali Allah. Lalu kita minta pertolongan kepada sesama manusia dalam perkara-perkara yang manusia itu enggak mampu, maka itu juga termasuk hal yang terlarang. Adapun minta bantuan kepada makhluk dan makhluk itu mampu memberikan yang kita minta, maka tidak apa-apa. Seperti kita sakit, pergi ke dokter, ke tabib yang metode pengobatannya umpamanya tidak mengandung unsur syirik, tidak mengandung unsur sihir, tidak mengandung unsur pedukunan. Metode pengobatannya itu hissi, rasional, logis, ada hubungan sebab akibat, ada penjelasan ilmiahnya. Ya boleh seperti ke dokter. Bisa nggak dokter memberikan obat bagi penyakit itu? Iya, ikhtiar yang diperintahkan. Ya, seperti seseorang yang kecil tenaganya, lemah tenaganya, mau memikul beras satu karung yang bobotnya 40 kg, dia nggak mampu, lalu meminta bantuan kepada orang yang tenaganya gede. Bisa nggak orang itu membantu? Bisa, maka boleh, tidak apa-apa yang seperti itu, ya. Jadi adapun meminta kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mengetahui, yang mampu, maka tidak boleh. Baik umpamanya ibadah itu ditujukan kepada patung berhala, kepada pohon, kepada batu, kepada nabi yang sudah wafat, bahkan kepada malaikat, atau kepada orang yang dianggap wali oleh Allah Azza wa Jalla dan betul orang soleh, maka kita tidak boleh meminta kepada mereka, tidak boleh berdoa kepada mereka. Berdoa adalah ibadah. Berkata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kalau kita berdoa kepada Allah, berarti kita ibadah kepada Allah. Kalau berdoa kepada malaikat, berarti ibadah kepada malaikat. Itu syirik. Kalau kita berdoa meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, beri saya rizki, itu syirik. Karena berdoa selain kepada Allah, meminta selain kepada Allah. Berdoa adalah ibadah. Berarti kalau orang berdoa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dia ibadah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Siapa orang yang melakukan hal seperti itu, dia telah terjerumus ke dalam satu dosa terbesar yang bila tidak ditobati, terbawa mati, masuk, terbawa ke alam kubur, terbawa ke akhirat, dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah dalam An-Nisa 116, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa itu terbawa mati, tidak ditobati sebelum matinya. Adapun kalau sebelum mati dia tobat, maka tobatnya diterima. Dia berhenti dari perbuatan syiriknya, kemudian dia ganti dengan hanya ibadah kepada Allah, maka tobatnya diterima. Sebagaimana para sahabat dahulunya orang-orang musyrik, para penyembah berhala. Kejahatannya tak terkira, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam dia orang apa? Orang musyrik, penyembah berhala. Sebelum masuk Islam dia memusuhi Islam. Sebelum masuk Islam dia berniat, bermaksud, bukan hanya niat dan maksud, sudah diikhtiarkan mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Kurang apa besarnya dosa Umar ketika itu? Ya musyrik, menyembah berhala, ya memusuhi Islam, ya berniat mau membunuh Nabi SAW. Yang bila dia mati dalam keadaan seperti itu, niscaya mati dalam keadaan musyrik, kafir, dan neraka selama-lamanya. Tapi hidayah Allah datang sebelum matinya. Akhirnya dia berhenti dari perbuatan syiriknya, berhenti memusuhi Islam, bahkan menjadi mencintai Islam, berhenti berniat membunuh Nabi SAW, bahkan menjadi pembela utama kepada Nabi SAW. Keislamannya lurus dan bagus, dan mati dalam keadaan demikian. Seluruh dosa-dosa musyriknya, dosa-dosa memusuhi Islamnya, dosa mau membunuh Nabi SAW, semuanya terhapus kalau taubat. Tapi kalau tidak tobat, terbawa mati, maka dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan coba-coba berdoa kepada selain Allah. Itu yang Allah tekankan, larangan itu dalam Al-Quran dalam banyak ayat, diantaranya surah Jin ayat yang ke-18. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah, kepada sesuatu pun. Ahadan, ya, dalam konteks kalimat nafi. Nafi itu kalimat negatif yang mengandung kata-kata jangan atau tidak. Fala tad'u, maka janganlah. Ada janganlah berarti kalimat negatif. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu berdoa kepada sesuatu pun itu makhluk hidup ataupun makhluk mati. Berdoa kepada malaikat, berdoa kepada para nabi yang sudah meninggal, berdoa kepada orang-orang soleh yang sudah wafat mendahului kita, apalagi berdoanya kepada makhluk durhaka seperti setan dari kalangan bangsa jin. Allah tetapkan larangan yang ditekankan, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian berdoa kepada sesuatu pun selain kepada Allah. Dan ini intisari dakwah para nabi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan kamu sekutukan dia dengan sesuatu pun. Jangan duakan dia dalam hal ibadah, termasuk niat ibadah tersebut. Nah, sesuatu yang amat sangat kita sayangkan adalah banyaknya orang-orang yang beribadah
kepada selain Allah dalam bentuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk berdoa kepada Nabi SAW setelah beliau wafat dengan mengatakan ya Rasulullah, atau umpamanya ya Habiballah, urzuqna, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, beri kami rizki, baik itu datang ke kuburannya di Madinah sana, atau tidak datang tapi berada di tempatnya, di rumahnya di Bandung, umpamanya di rumah, setelah beres sholat berdoa, wahai Rasulullah, beri saya jodoh karena sudah lama menjomblo. Berdoanya kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka terlarang, terkena dengan hadis, dengan ayat tadi, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu berdoa kepada sesuatu pun selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apabila dikatakan kepada mereka seperti itu, jangan berdoa meminta kepada selain Allah, termasuk kepada orang yang kita yakini dia waliullah, orang soleh ketika hidupnya, tapi sudah mati, datang ke kuburannya lalu berkata, wahai mbah yang dikuburkan di sini, datangkan jodoh bagi saya, umpamanya seperti itu. Kita larang, nggak boleh seperti itu. Apa mereka bilang? Nahnu na'lamu anna haula'i laysa lahum minal amri syai'un walakinna haula' unasun salihun lahum jahun indallah wa nahnu natlubu bijahihim wa syafa'atihim. Mereka menjawab, ya kami tahu bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengabulkan doa atau untuk apapun. Diyakini. Tapi mereka orang-orang soleh. Mereka dekat dengan Allah. Mereka punya kedudukan spesial di sisi Allah. Dan kami meminta karena kedudukan dan kedekatan mereka dengan Allah, meminta syafaat mereka. Itu kan jawabannya ya. Maka dijawab oleh para ulama wa nasya haula autanasaw. Mereka lupa atau pura-pura lupa, padahal mereka membaca ayat bahwa perkataan itulah perkataan yang dikatakan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW ketika dilarang menyembah berhala. Coba lihat umpamanya Al-Quran dalam surah Yunus ayat yang ke-18, Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Kata Allah, mereka beribadah kepada selain Allah, beribadahnya kepada patung. Tapi patung itu visualisasi nyata dari orang-orang soleh zaman baheula. Lata, Uzza itu dulunya ada real, soleh, ahli ibadah. Setelah mati diingat-ingat jasanya. Untuk lebih menguatkan cara mengingat, dibuatlah patungnya, lama-lama disembah. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberi madarat atau tidak bisa memberi manfaat. Mereka beribadah, lalu ditegur. Apa jawaban orang-orang penyembah Lata Uzza tersebut? Mereka berkata, mereka ini Lata Uzza ini pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Qul, jawab oleh Muhammad, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu ma fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah sesuatu yang tidak Allah ketahui di langit dan di bumi?
Jadi mereka menganggap Allah nggak tahu ini. Kenapa melarang menyembah berhala gitu kan? Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Lihat lagi dalam Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah berfirman, ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Kata Allah, ingatlah milik Allah lah agama yang murni ini. Maknanya penyembahan ini hanya dikhususkan kepada Allah, peribadatan ini nggak boleh kepada yang lain. Dan orang-orang yang mengambil wali selain Allah, diibadati itu wali, ditegur. Mereka bilang, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada patung ini kecuali sekedar untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah melalui yang kami sembah ini, melalui visualisasi orang soleh yang sudah mati itu, ya. Nah, sesungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka apa yang mereka perselisihkan di dalamnya, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang berdusta dan orang kafir. Berkata para ulama seperti yang dituturkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, fasammahum kuffaran kadhibah wa hum ya'taqiduna anna haula'il awliya mujarrad wasa'id bainahum wa bainallahi fi qada'i hawaijihim wa hadha ma yaquluhu 'ubadul qubur al-yawm tashabahat qulubuhum. Allah menamai orang itu dengan sebutan kadzib dan kufar karena mereka meyakini bahwa wali-wali Allah yang sudah mati itu sekedar perantara antara mereka dengan Allah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunia dan akhirat mereka. Ini hanya wasilah, ini hanya perantara antara mereka dengan Allah. Itu kata orang musyrik zaman baheula. Itu juga hujah orang-orang yang berdoa ke kuburan sekarang. Allah berfirman, tasyabahat qulubuhum. Hati-hati mereka itu mirip, ya. Hujah dan alasan mereka itu serupa. Orang-orang musyrik zaman baheula hujahnya demikian, orang yang berdoa kepada selain Allah juga hujahnya demikian. Orang yang berdoa kepada orang yang sudah mati, apa alasannya? Kita nggak menyembah orang yang sudah mati, ini hanya perantara agar bisa disampaikan kepada Allah. Itu hujahnya. Itu hujah persis, hujah orang-orang musyrik zaman baheula. Allah berfirman, tasyabahat qulubuhum. Hati mereka itu serupa, pola fikir mereka itu satu warna, hujah dan alasan mereka itu sama, ya. Maka wajib bagi ulama-ulama Islam mengingkari perbuatan syirik seperti itu, menjelaskan kepada manusia agar manusia tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar, tapi menganggap itu sebuah ibadah agung. Mereka kan menganggap meminta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati itu ibadah yang agung. Padahal hakikatnya adalah syirik. Persis seperti orang-orang musyrik zaman baheula menganggap itu ibadah agung, maka ketika dilarang mereka menentang, memusuhi, bahkan memerangi, ya. Pengingkaran seperti ini juga dilakukan oleh para ulama zaman baheula, dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan muridnya Imam Ibnu Qayyim.
Makanya Syekhul Islam itu ulama yang paling dibenci itu oleh kalangan orang-orang yang suka meminta-minta ke kuburan, ya. Demikian juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Termasuk di dalamnya Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, juz yang keempat halaman 131. Tegas, dan menurut saya pribadi, pernyataan Imam Asy-Syaukani sangat keras terhadap hal itu. Saya akan bacakan apa yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar. Kata beliau, wa kam qad sara an tashyidi abniyatil qubur wa tahsiniha min mafasida yabki lahal islam minha i'tiqadul jahalah laha ka i'tiqadil kuffaril asnam wa 'azzama dhalik fadhannu annaha qadiratun ala jalbil naf'i wa daf'id dharar faja'aluha maqsadan li talabi qada'il hawaij wa malja linajahil matalib wa sa'alu minha ma yas'aluhu al-'ubad min rabbihim wa shaddu ilaiha ar-rihal wa tamassahu biha wastaghathu bil jumlah innahum lam yada'u shay'an mimma kanatil jahiliyatu taf'aluhu bil asnam illa fa'aluhu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkata Al-Imam Asy-Syaukani, ya, betapa banyaknya kerusakan yang ditimbulkan dari membangun bangunan di atas kuburan, memperbagus bangunan itu, yang menyebabkan Islam menangis karena hal itu. Di antara kerusakan itu adalah keyakinan orang-orang bodoh terhadap kuburan itu seperti keyakinan orang-orang kafir terhadap berhala-berhala mereka, dan mereka mengagungkan hal itu. Mereka menyangka bahwa kuburan itu mampu memberi manfaat atau menolak madarat. Mereka menjadikan kuburan itu sebagai tujuan untuk mencari qada'il hajah, untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan sebagai sandaran untuk meraih keselamatan bagi mereka. Mereka meminta-minta ke kuburan itu seperti seorang hamba yang meminta kepada Allah. Mereka melakukan perjalanan berat menuju ke kuburan itu. Kan rata-rata ziarah-ziarah ke kuburan yang nanti mereka minta-minta di sana ratusan kilometernya, pakai bus, bayar jutaan, membawa perbekalan yang cukup, membawa pakaian untuk ganti. Itu kena dengan hadis la tusyaddur rihal illa ilal masajidits tsalatsah. Jangan kalian memayah-mayahkan diri untuk mengadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Ketiga masjid itu mana saja? Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Masjid Nabawi di mana? Di Madinah. Dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ketiga masjid itu boleh berpayah-payah. Boleh berhari-hari waktu dihabiskan di perjalanan. Boleh berpuluh-puluh juta uang dihabiskan. Karena apa? Karena sepadan dengan hasilnya. Bukan sepadan, berlipat hasilnya. Satu kali sholat di Masjid Nabawi sebanding dengan berapa kali sholat di Masjid Al-Ukhwah ini? 1000 kali. Satu kali sholat di Masjidil Haram di Mekah sebanding dengan 100 kali sholat di Masjid Nabawi, atau 100.000 kali sholat dibanding masjid-masjid yang lain. Jadi itu yang dikejar. Makanya uang puluhan juta lah nggak ada apa-apanya dibanding pahala yang Allah akan berikan kepada kita di akhirat nanti. Tapi selain ketika masjid itu la tusyaddur rihal, ya boleh memayah-mayahkan diri mengadakan perjalanan.
Terus begitu sampai ke kuburan dielus-elus, diusap-usap, tidak hanya dengan tangan, ya, bajunya dibuka atau digesek-gesek, kopiahnya, sorbannya dibuka, digosok-gosok. Pulang sakti mandraguna, dianggap bertuah, beristi'anah, beristighatsah kepada penghuni kuburan. Padahal dalam sholatnya dia menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami dan hanya kepada Engkau kami beristi'anah. Beristi'anah itu minta pertolongan untuk meraih hal yang manfaat. Kalau minta pertolongan untuk dilepaskan dari hal-hal yang madarat, namanya atau disebutnya apa? Istighatsah. Contoh isti'anah, ya Allah beri saya rizki, itu isti'anah, karena meminta sesuatu yang manfaat. Kalau umpamanya seorang berdoa, ya Allah beri saya jodoh, itu isti'anah. Ya Allah umpamanya berikan saya pekerjaan dengan gaji tinggi, itu isti'anah. Kalau istighatsah, ya Allah sembuhkan saya dari penyakit, ya Allah lepaskan saya dari kesulitan itu, ya Allah lunasi hutang-hutang saya, itu istighatsah karena minta dilepaskan dari apa? Minta dilepaskan dari kesulitan. Ya Allah beri saya jodoh, itu isti'anah apa istighatsah? Dua-duanya. Karena status jomblo itu kesulitan apa keburukan? Nah, dua-duanya. Minta dilepaskan dari kesulitan itu. Tapi isti'anah ya minta jodoh. Nah seperti itu ya. Kata Al-Imam Asy-Syaukani wabil jumlah, ini nih, innahum lam yada'u syai'an mimma kanatil jahiliyatu taf'aluhu bil asnam illa fa'aluh. Mereka itu tidak tidak menyisakan sesuatu pun yang dahulu dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman jahiliyah kepada berhala-berhala mereka, kecuali mereka pun melakukannya. Meminta kepada berhala dahulu, mereka juga meminta ke penghuni kuburan. Nyuguh dahulu, orang-orang musyrik suka nyuguh nggak ke berhala? Suka, baik dengan makanan, dengan minuman, dengan uang. Maka itu pun dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang yang ngaku muslim, yang berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam realitanya nyuguh. Kepada siapa? Kepada orang yang dianggap sudah mati tapi dianggap orang soleh. Itu suguhannya itu hilang tidak? Tidak ya? Berkurang apa tidak? Kalau berkurang pasti sama tikus itu. Bukan karena orang yang sudah mati itu datang lalu memakan apa yang disuguhkan tadi, enggak ya? Atau ada yang nyuri ya. Berdasarkan hal itulah maka fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu musibah besar. Berkata masih Imam Asy-Syaukani, Imam Syaukani mengatakan hal ini lihat realita di zaman beliau. Kata beliau, wa ma'hadzal munkar asy-syani wal kufr al-fadhi la najidu may yaghdabu lillah wa yugharu hamiyatan lid-dinil hanif, la aliman wala muta'alliman wala amiran wala waziran wala malika. Tetapi sekalipun kemungkaran itu begitu buruk, kekufuran itu begitu busuk, tapi kita tidak melihat ada orang yang murka karena Allah melihat hal itu, cemburu dalam rangka memelihara kemurnian agama yang lurus ini. Tidak kita lihat ada orang yang mengingkari hal itu, baik orang yang berilmu, alim, atau orang yang pelajar, muta'alim, atau amir, atau wazir, atau raja sekalipun. Enggak, dibiarkan. Enggak berani, boleh dikatakan enggak berani mengusik-usik hal itu.
Karena kalau mengusik hal itu mengundang kemurkaan mereka yang jumlahnya mayoritas atau lebih banyak. Mayoritas dan lebih banyak. Mereka murka sekali ada penggerak bergerak. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman bahula. Bahkan masih kata Al-Imam Syaukani, kata beliau, wa qad tawarada ilaina min al-akhbar ma la yushakku ma'ahu anna katsir min haula al-quburiyin aw aktsaruhum idza tawajahat alaihi yaminun min jihati khasmihi halafa billahi fajira. فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلان tal'athama wa talakka'a wa aba wa'tarafa bil haqq. Coba lihat. Bahkan ada banyak berita yang sampai kepada kami. Ini kata Imam Syaukani di zaman itu, yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Ini bukan hoax, bukan gosip, bukan isu, tapi fakta. Ya, kebanyakan mereka bila ada perselisihan dengan sesama kawannya, tapi dia curang, dituntut sumpah demi Allah, mereka berani sumpah demi Allah untuk sebuah kebohongan. Betul nggak kamu begitu? Demi Allah, padahal mah yang dituduhkan dia itu benar, tapi berani sumpah. Tapi ketika dituntut, berani kamu bersumpah menyebut nama wali fulan yang selalu kamu kunjungi kuburannya, berani enggak? Enggak berani. Iya deh, ngaku saya salah. Bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kedustaan, mereka enteng ringan, berani. Tapi bersumpah dengan menyebut nama wali si fulan yang mereka selalu kunjungi kuburannya, mereka nggak berani bersumpah menyebut wali fulan untuk sebuah kebohongan. Lalu mereka mengakui kedustaannya, gitu ya. Itu kata Imam Asy-Syaukani, wa hadza min abyanil adillatid dalati ala anna syirkahum qad balagha fawqa syirki man qala innahu ta'ala thani itsnain aw thalithata thalatha. Dan itu menjadi dalil yang nyata, yang gamblang, yang jelas, yang menunjukkan bahwa syirik mereka itu di atas perbuatan syirik orang yang menyatakan Allah ada dua atau ada tiga. Karena apa? Karena mereka lebih takut kualat kalau berdusta atas nama Syekh fulan, wali fulan yang sudah meninggal, dibanding berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini kaum muslimin, ada enggak orang yang bersumpah demi Allah untuk sebuah kebohongan? Ada banyak. Kenapa? Karena wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Saking gak berharganya nama Allah, maka dipakai untuk sumpah palsu. Itu dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Tapi ketika harus bersumpah dengan nama wali fulan untuk sebuah kedustaan, maka mereka tidak berani untuk melakukannya. Itulah penjelasan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala tentang masalah itu. Walhasil ikhwati fillah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang wajib diibadati. Dan niat ibadah juga murni untuk dia, jangan dibagi dua. Siapa yang membagi dua niat ibadah, sebagian untuk Allah, sebagian untuk selain Allah, walaupun kadar untuk Allah jauh lebih besar. Umpamanya 90% niatnya untuk Allah, 10% untuk pujian orang, apresiasi orang, ingin dapat jempol like dari orang, atau apalagi untuk
memperoleh keuntungan dunia seperti uang, jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas dan yang sejenisnya, maka tetap itu membagi dua niat ibadah dan itu yang disebut dengan syirik. Apa akibatnya? Tertolak itu ibadah. Allah yang menyebut perbuatan itu dengan perbuatan syirik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadis qudsi, Allah berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirki faman 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan saingan, tandingan atau yang sejenis itu, enggak. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lain, separuh niatnya untukku, separuh untuk yang lain, walaupun separuh untuk itu kadarnya lebih besar, 90% tadi. Kalau separuh tuh 50-50 bukan? 50-50 ya? Sebagian untukku, kalau sebagian kan enggak 50-50. Sebagian untukku, sebagian untuk yang lain. Taraktuhu wa syirku. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syirik. Enggak diterima, ya. Enggak akan diterima, enggak dipahalai, enggak akan menghapus dosa, enggak akan memperoleh semua yang Allah janjikan untuk orang beribadah, karena dia melakukan syirik di dalam ibadahnya. Nah, terlebih kalau syiriknya syirik besar, kerugian kita yang lain adalah ibadah-ibadah kita yang sebelumnya kita lakukan sejak akil baligh. Ada ibadah salat, saum Ramadan, ada ibadah infak dan sedekah, ada ibadah zakat bagi yang sudah melakukannya karena sudah sampai pada nisab dan haulnya, ada ibadah haji umrah bagi yang sudah melakukannya. Semua ibadah termasuk ibadah ngaji, baca Quran, zikir. Dengan sekali berbuat syirik semuanya terhapus, bagaikan debu yang tertiup angin yang besar, habis musnah semua, tak bersisa. Allah berfirman dalam Al-Quran, ini ditujukannya kepada orang yang kadar ibadahnya baik kualitas atau kuantitasnya super hebat, nggak tertandingi oleh siapapun. Siapa orang itu? Nabi Muhammad SAW. Ada nggak orang yang lebih hebat ibadahnya daripada beliau? Kualitasnya ataupun kuantitas? Nggak ada. Ada nggak orang yang pahalanya jauh lebih banyak dibanding manusia manapun di alam jagat raya ini daripada Nabi SAW? Tidak ada. Seluruh ibadah yang kita lakukan, yang dilakukan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, kapanpun dimanapun, ibadah yang kita lakukan itu pahala bagi kita sebagai pelakunya. Ini pahala juga ngalir kepada Nabi Muhammad SAW. Karena yang menunjuki kita untuk ibadah dan amal soleh yang pertama kali siapa? Nabi Muhammad SAW. Melalui mata rantai yang panjang tentunya, mulai guru-guru kita ya sampai kepada para ulama, para sahabat, kemudian Nabi SAW. Nabi yang menyatakan demikian, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya. Jadi kita pengikut Nabi SAW itu melakukan ibadah dapat pahala, ini pahala ngalir juga kepada Nabi SAW. Kebayang banyaknya pahala beliau, tapi sekali beliau syirik seluruh amal kebaikan terhapus. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau hai Muhammad berbuat syirik, niscaya terhapuslah seluruh amal baikmu. Jadi resiko dari menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam ibadah itu gede resikonya. Seluruh amal pahala ibadah kita habis, terhapus.
Sebagaimana iman bagi orang kafir yang jahat sebelum dia masuk Islam, sebelum dia beriman, jahatnya nggak ketulungan, lalu dia iman, maka iman ini menghapus seluruh kejahatan masa lalu. Sebaliknya orang beriman, beribadah, beramal soleh, melakukan kebaikan, sekali berbuat syirik itu menghapus seluruh kebaikan masa lalu. Risikonya besar menduakan Allah. Jangan duakan dia dalam hal ibadah, termasuk dalam hal niat melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah penjelasan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Lalu kita ini sedang membahas tauhid al-uluhiyah yang disebut dengan tauhid al-ibadah. Sebelumnya kita membahas tauhid apa? Ar-rububiyah. Ada enggak keterkaitan hubungan antara tauhid ar-rububiyah dengan tauhid ibadah? Oh, ternyata hubungannya erat. Kita sudah jelaskan. Orang kafir, orang musyrik pun memiliki tauhid ar-rububiyah. Mereka meyakini satu-satunya pencipta alam jagat raya ini adalah Allah. Satu-satunya yang mengatur kehidupan ini adalah Allah. Orang musyrik pun mengakui, termasuk Fir'aun yang secara lisan mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Orang lain dipaksa menyembah dia. Itu hanya arogansi, kesombongan dan kezaliman tentu saja. Hati kecil Fir'aun laknatullahi alaih meyakini keberadaan Allah, meyakini dakwah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dia punya tauhid ar-rububiyah. Dari mana kita tahu hati Fir'aun? Dari pernyataan Allah yang menyatakan, ya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Wajahadu biha, si Fir'aun dan bala tentara itu menentang dakwah Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka itu meyakini kebenarannya. Kenapa tuh kalau yakin mah menentang zulman wa uluwa, kezaliman dan kesombongan, merasa diri tinggi gitu. Sampai lisannya menyatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi, yang paling tinggi. Itu hanya lisan, hanya arogansi hati kecilnya meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa, berarti meyakini Allah pencipta. Tauhid rububiyahnya ada, hanya tidak teraplikasi. Nah, mestinya dari tauhid ar-rububiyah, dari keyakinan yang sudah tertanam kuat dalam hati tentang tauhid ar-rububiyah, bahwa Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur alam jagat raya, satu-satunya penguasa, Rabbul Alamin. Nah, dari keyakinan itu mestinya melahirkan satu sikap yang logis dan wajar. Kalau memang Allah satu-satunya pencipta, mestinya Allah pula satu-satunya yang harus disembah, ditakuti, diibadati, dicintai, diharapkan seluruh pemberiannya. Karena Allah Maha Pengatur, pemberi madarat, pemberi manfaat, pemberi rizki, mengatur seluruh alam jagat raya, termasuk mengatur seluruh kehidupan kita. Nah, dari sana kan mestinya kalau begitu penyembahan hanya milik Allah. Erat sekali. Lebih detail lagi, keterkaitan antara tauhid ar-rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah insyaallah akan kita jelaskan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Seperti biasa, kepada Fawas di studio Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Fawas.
Jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang telah disampaikan, sangat bermanfaat sekali. Dan ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuki untuk sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya, silakan kirim di pesan singkat 0819896543 atau dengan telepon 0218236543. Baik, satu pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu kami angkat dari seorang pendengar kita di Kuningan, hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya terkait dengan masalah takutnya terhadap kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya percaya bahwa kita tidak boleh menyembah kuburan dan mempercayai juga bahwasanya kuburan tidak akan mendatangkan apa-apa. Tetapi saya walaupun sudah berupaya untuk tidak takut pada kuburan, seperti kalau kita lewat pada tengah malam sendirian, tetap saja ada dalam hati saya perasaan ketakutan. Pertanyaan saya, apakah hal tersebut termasuk ke dalam kesyirikan, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Iya, barakallahu fik. Itu bisa masuk ke dalam bentuk perbuatan syirik bila rasa takut itu menghalangi kita dari kewajiban, dari ibadah, dari berbuat baik, atau sebaliknya mendorong kita untuk berbuat jahat. Seperti umpamanya karena takut kuburan, kita nggak berani ke masjid. Karena jalan menuju ke masjid itu melalui kuburan. Kalau tahu ke masjid itu wajib. Nggak berani maghrib, isya, subuh. Kalau zuhur asar beranilah karena siang hari. Tapi kalau maghrib, isya, apalagi subuh masih sepi, nggak berani. Akhirnya dia nggak pergi ke masjid. Dia itu termasuk syirik, tidak boleh. Ya. Bagaimana cara menghilangkan hal itu? Walaupun secara konseptual kita sudah mengetahui kuburan itu nggak bisa memberi maslahat ataupun madarat. Tidak akan si penghuni kubur itu begitu kita lewat lalu dia bangkit keluar ngejar kita. Itu hanya ada di film dan di dongeng. Realita nggak pernah ada. Pembunuhan setiap hari terjadi. Diberitakan lewat berbagai macam media, TV, radio, koran, internet, dengan berbagai macam cara. Tapi belum pernah kita mendengar ada berita orang mati dicekik hantu. Ada? Orang mati karena diisap darahnya oleh vampir yang sudah mati. Ada? Itu hanya ada di film, di dongeng, di cerita. Nggak boleh untuk diyakini. Oleh karena itu cerita-cerita tentang hantu, vampir, Dracula itu adalah ikhtiar tanpa disadari menebar bibit-bibit perbuatan syirik dan membelokkan akidah orang dari akidah yang benar ke akidah yang salah, yang keliru. Maka tidak boleh. Orang ada nggak yang terpengaruh oleh film? Banyak. Oleh dongeng? Banyak. Oleh komik? Banyak, ya. Maka itu tidak boleh untuk dilakukan. Bagaimana caranya agar tidak ada rasa takut kita kepada hal seperti itu? Bahkan yang ada berani, ya. Kalau ada tempat-tempat angker itu bukan dihindari, didatangi. Untuk apa? Untuk menunjukkan ke orang bahwa itu nggak perlu ditakuti, nggak layak ditakuti. Hayo lewat sama saya, mana seperti itu. Ya, bagaimana caranya? Pertama, pupuk iman dengan cara memperdalam tauhid, perdalam pemahaman kita tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Lalu aplikasikan, itu pertama. Kedua, ini yang tidak kalah pentingnya. Ini yang tidak kalah pentingnya. Jauhi dosa dan maksiat. Perbuatan dosa dan maksiat itu menghadirkan ketidakpercayaan diri kita di hadapan Allah, melemahkan iman kita. Otomatis kalau iman lemah, apa yang terjadi? Yang terjadi tadi, kita nggak percaya diri atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita,
Akhirnya dengan sendiri rasa takut kepada selain Allah mungkin muncul, ya. Takut kalau mau beramar ma'ruf nahi munkar dimusuhi orang lalu kita dianiaya, akhirnya diam 1000 bahasa. Karena kalau mati dalam keadaan demikian juga saya banyak dosa, saya juga pendosa. Mati dalam keadaan demikian masuk lubang kubur diazab karena dosa-dosa saya. Nah seperti itu. Jadi mental kita melemah terlebih dahulu sebelum berjumpa dengan sesuatu yang kita takuti, termasuk dari kalangan bangsa jin. Jadi selain memperkuat iman, memperdalam pemahaman kita tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada Allah, dan itu akan memupuk rasa percaya diri dan keberanian yang sangat besar. Hindari juga dosa dan maksiat, karena dosa dan maksiat menghilangkan atau minimal mengurangi rasa percaya diri tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih atas nasihat dan penjelasannya yang saya sampaikan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kami buka kesempatan dari penelpon di 0218236543. Kami persilakan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung pada Al-Ustaz. Silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya, terima kasih. Ya Ustaz, saya ingin menanyakan keterangan makna dari Al-Quran akhir surat Ad-Duha, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ad-Duha. Iya. Iya. Yang terakhirnya terhadap nikmat Allah ya sebarkanlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barangkali ini pertanyaan terakhir ya. Ibu yang barusan bertanya, apa makna dari surat Ad-Duha ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat dari Allah, sebar-sebarkanlah, omong-omongkanlah, berita-beritakanlah. Disebut dengan sebutan tahadduts bin ni'mah. Ya, ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Didukung dengan satu hadis yang sahih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah amat sangat suka bila dia memberikan nikmat kepada seorang hamba, lalu hamba itu memperlihatkan asar, bekas atau dampak dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Diperlihatkan bahwa Allah memberikan nikmat itu kepada dia, kepada semua orang. Perlihatkan. Dari sinilah para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin menyatakan, bila Allah memberikan kenikmatan berupa kekayaan, nggak apa-apa bagi kita menampakkan kekayaan itu untuk menunjukkan rasa syukur, bukan kesombongan atau arogansi karena kekayaan, bukan. Nggak apa-apa seseorang memakai pakaian yang bagus-bagus, sendal yang bagus-bagus untuk pertama memperindah penampilan diri, yang kedua menampakkan bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada dia. Seorang sahabat ketika Nabi berkata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Orang tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada takabur walaupun sekecil debu. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu husnan wa na'lahu husnan. Wahai Rasulullah, ada orang yang suka pakai pakaian bagus dan pakai sendal yang bagus. Apa itu kesombongan atau bukan? Kata Nabi SAW, la, tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi orang
dandan dengan pakaian yang bagus, sendal yang bagus untuk memperindah penampilan diri, itu disukai. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Takabur itu adalah menolak kebenaran dan menghina sesama manusia. Itu yang tidak boleh, ya. Jadi kalau seseorang punya banyak uang lalu dia memberikan mobil yang bagus lalu dipakai, apakah itu kesombongan? Bukan. Itu dibolehkan saja. Orang memiliki umpamanya uang yang banyak lalu memakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus, yang berkualitas, terlihat oleh semua orang, nggak masalah. Selama bukan sebagai ungkapan arogansi atau kesombongan. Dibolehkan menampakkan nikmat seperti itu. Yang tidak boleh adalah kalau kita mau mendatangi orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang pakaiannya lusuh, lalu secara sengaja kita mendatangi mereka dengan memakai pakaian yang mewah, ya itu tidak boleh. Termasuk pakaian syuhriyah. Tidak boleh. Tapi kata Syekh Al-Utsaimin sebaliknya, kalau kita mau mendatangi komunitas orang yang kaya raya, yang bagus-bagus, kita juga punya yang bagus, tapi sengaja kita memakai yang paling jelek, yang sudah beberapa tahun nggak kepake, ada robek-robek, sudah belel, kita pakai untuk menunjukkan ketawaduan di tengah komunitas orang-orang berada. Kita membedakan diri dengan memakai pakaian yang jelek, para punya yang bagus. Itu juga pakaian syuhriyah yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, kalau kita mau datang ke komunitas orang-orang kaya raya, lalu kita memakai pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, itu tidak termasuk hal yang terlarang. Itu termasuk tahadduts bin ni'mah. Jangan sampai kita diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah, tapi di hadapan manusia kita menampakkan diri orang fakir, orang miskin, pikawatireun, pikarunyangan. Berharap orang-orang mengasihani dia lalu memberi kepada, nggak boleh yang seperti itu, ya. Taib, demikian saja hari ini. Waktu yang kita miliki sudah habis. InsyaAllah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa